Ketika mengerjakan soal, di sini apakah 같은 것 atau 다른 것? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality kerja di Korea. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Korea, khususnya untuk teman-teman yang ingin lulus ujian IPS topik ataupun ujian topik di Korea ataupun KIP ya. Saya ingin berbagi di mana saya langsung belajar privat dengan guru senior Son Seng Nim yang sudah sangat teruji, yaitu beliau Sam Ida Sam. Nah, ini saya langsung kasih videonya 10 menit saja biar kalian tidak bosen terlalu lama ya guys ya. Nanti saya kasih ke part-partnya biar teman-teman bisa melihat dan bisa memahami secara baik dan tidak membosankan. Jadi 10 menit aja dan tonton semuanya. Tapi jangan lupa subscribe, komen, dan like agar saya tetap membantu kalian untuk mengerti, memahami bahasa Korea. Langsung saja check it out. Oke, saya ulang. Jadi soal ini adalah mencari statement atau pernyataan yang isinya tuh sesuai. Tapi dipastikan dulu ketika mengerjakan soal, di sini apakah 같은 것 atau 다른 것, yang sama atau yang berbeda. Walaupun 95% itu yang sama. Kemudian caranya biasanya kecenderungannya adalah membaca terlebih dulu, tapi kalau saya tidak. Tapi dari jawabannya dulu, jawaban kita tarik ke atas. Itu minimal paling nggak yang baca satu juga nggak apa-apa sih, tentang apa gitu. Mungkin penasaran ya tentang apa gitu. Oke, nomor 1. Nah, cara narik ke atas nanti adalah kita mencari kata yang unik. Misalnya, 저는 일본어를 공부합니다. Saya belajar apa nih? Ilpono? Bahasa Jepang. Nah, ini cari aja kata Ilpono di atas. 지금은 ada di sini. 일본어를 배우고 있습니다. Berarti kalimat ini. 지금은 일본어를 배우고 있습니다. Kata 배우다 itu juga artinya belajar. Kalau bahasa Inggris to learn. Jadi dia belajar yang secara lebih luas dibandingkan kata 공부합니다. Tapi dua-duanya artinya belajar. 저는 일본어를 공부합니다. 지금은 일본어를 배우고 있습니다. Oh, sama. Informasinya sama. Berarti jawabannya 1. Kita cek misalkan. 저는 한국어를 잘 못합니다. Kita cari 한국어, bahasa Korea. Ada di mana? Oh, di sini. Berarti kita compare dengan kalimat ini. Di sini, 저는 한국어를 잘 못합니다. Saya tidak bisa bahasa Korea. Kita compare dengan yang atas. 그래서 jadi 한국어와 영어, bahasa Korea dan bahasa Inggris. Korea dan Inggris modu semuanya 잘합니다. Semuanya pandai. Berarti kalimat ini tidak sesuai. Terus nomor 3, 저는 지금 한국에 있습니다. Kita lihat 한국에 ada di mana? Oh, di sini 한국에 ada nggak? Nggak ada. Tapi di sini ada 영국에서. Saya sekarang ada di Korea. 저는 한국 사람이지만 저는 한국 사람이지만 영국에서 살고 있습니다. Saya orang Korea, tapi
sedang tinggal di Inggris. Di Inggris. Mm-mm. Berarti tidak cocok. Ini 영국에 살고 있습니다. Di sini 한국에 있습니다. Tidak cocok. Kemudian nomor 4. 저는 영어를 배우고 싶습니다. Saya ingin belajar bahasa Inggris. Padahal tadi sudah pandai. Yang sedang belajar adalah 일본어. Berarti ini juga salah. Oke. Jadi dengan cara mengcompare. Cara komparasinya apa? Kita ambil kata-kata yang unik gitu. Kemudian Kalau itu Sam, kalau belajar atau berlatih itu ada kata lain nggak? ada. Apa? Kalau belajar kan tadi ada 공부 atau 배우다. Kalau berlatih 연습하다. 연습하다 bisa, 훈련하다 bisa. Bedanya apa? 연습하다, 훈련하다, 연습하다 dia artinya lebih luas ya. 연습하다 itu bisa artinya berlatih kayak soal-soal bisa, berlatih ngedance bisa, berlatih apa suatu skill yang lain bisa. Tapi kalau 훈련하다 itu artinya berlatih yang biasanya melibatkan fisik. 훈련. Misalkan berlatih suatu olahraga kayak gitu. Kalau di pabrik itu aku sering dengar kata-kata aliojo itu apa sih? Apa? Aliojo? Aliojo, suruh belajar ke teman gitu. Aliojo. Aliojuda itu memberitahukan. Gitu. Memberitahukan. Misalnya aliojo, tolong beritahukan. Itu dari kata alita plus aojuda. Aojuda itu mekan. Alcul apa aliocul? Ya intinya gitu, maksudnya suruh belajar sama temennya gitu, pakainya kata-kata kayak gitu. Gak tahu juga maksudnya karena ini kan sesuatu yang berbeda ya. Alcul arayo gitu misalnya. Alcul arayo itu artinya bisa. 미salnya 한국어를 할 줄 알아요. Nah, kayak gini artinya bisa. Dia bisa bahasa Korea. Pernah dengar gini? 할 줄 알아? Pernah terima pertanyaan ya? 할 줄 알아? Belum pernah sih. 할 줄 알아 itu kamu bisa? Kamu bisa? Bisa. Misalnya kalau ditanya pekerjaan apa ya, misalnya 읽을 줄 알아? 읽을 줄 알아? 읽다 kan membaca. Berarti kamu bisa baca. Mana misalkan itu suatu kemampuan ya, misalnya 자를 줄 알아? Kamu bisa memotong kayak gitu. Gitu. Mungkin orang Korea sering biasanya 줄 알아 untuk menanyakan kemampuan bisa atau tidak bisa gitu. Coba diingat-ingat nanti siapa tahu pernah dengar kayak gitu. Kalau kita biasanya orang Korea kalau nanya kita bisa, kamu bisa ini enggak, kamu bisa itu enggak, itu pakai 줄 알아요 gitu, 줄 알아. Oke, nomor 44 ini juga sama sebelum ke sini. Jadi kalau soal seperti ini tuh biasanya yang banyak digunakan adalah sinonim. Tahu sinonim? Samaan. Kata yang sama atau antonim. Antonim, lawan kata. Lawan kata. Tapi di sini yang dimaksud sinonim dengan antonim tidak hanya kosakata, tapi juga tata bahasa. Misalnya di sini apa sih yang berupa sinonim atau antonim?
Bye.